Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Market Review. Peningkatan transaksi digital perbankan di tengah pandemi COVID-19 meningkatkan tren penutupan kantor cabang. Otoritas Jasa Keuangan mencatat penurunan jumlah kantor cabang bank hingga April 2020. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengatakan hingga bulan April tahun ini jumlah total kantor cabang bank berkurang menjadi 3.613 kantor. Jumlahnya tersebut mengalami penurunan dibandingkan dengan April 2019 yang sebanyak mencapai 3.718 kantor cabang. Salah satu penyebabnya saat pandemi, aktivitas keuangan banyak dilakukan secara digital. Hal ini tentunya berdampak pada menurunnya kunjungan nasabah ke kantor cabang untuk melakukan transaksi perbankan. OJK mencatat transaksi offline berupa cek mutasi rekening yang sebelum pandemi COVID-19 adalah sebesar 31%, kemudian menurun menjadi 26% selama pandemi COVID-19. Begitu juga dengan transfer uang yang semula 68% menjadi 55% selama pandemi. Di sisi lain, penggunaan layanan perbankan yang meningkat selama pandemi adalah top up e-wallet menjadi 81%, transfer uang naik menjadi 78%, hingga pembayaran rutin seperti listrik dan air yang naik menjadi 55%. Menurut Direktur Research Center of Reform on Economics atau CORE Indonesia, Peter Abdullah mengatakan, masa pandemi ini membuat transaksi mobile dan internet banking mengalami peningkatan. Penutupan kantor cabang akan menjadi tren ke depan meskipun transaksi di ATM cenderung akan bertahan lama. Dengan kemungkinan penutupan kantor cabang ini, pemutusan hubungan kerja bankir menjadi hal yang tidak terelakkan. Namun, prosesnya tidak akan serentak dan berjalan secara perlahan. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk mengulas lebih lanjut masih terkait dengan potensi digital banking, sudah terhubung bersama kami melalui Zoom dengan Bapak Heru Setiadi selaku Direktur Eksekutif ICT Institute. Halo, selamat pagi Pak Heru. Selamat pagi Mas Fajar, apa kabar? Apa kabar Pak Heru? Baik, baik. Baik, alhamdulillah. Pak Heru, ini terkait dengan potensi digital banking, kita lihat memang potensinya terus mengalami kenaikan begitu ya dari tahun ke tahun. Tapi jika kita kaitkan dengan sisi keamanan begitu, ini langsung saja saya tanyakan. Sebetulnya bagaimana posisi keamanan digital banking di Indonesia Anda lihat? Apakah sudah cukup prudent atau masih banyak celah-celah yang jangan-jangan masih bisa dimanfaatkan oleh sejumlah pelaku-pelaku cyber terutama? Jadi kalau secara umum masyarakat tentu melihat bahwa digital banking kita ini aman gitu ya, sampai kemudian dibuktikan sebaliknya gitu loh. Maksudnya adalah bahwa memang ini kan tidak terlihat gitu ya, jadi sepertinya semuanya tidak ada masalah, sampai kemudian misalnya ada sesuatu yang bocor ke publik segala macam, itu menjadi tidak aman. Tapi memang ini juga perkembangan digital banking yang ramai gitu ya, ini tentu juga tantangan terkait dengan keamanan informasi, keamanan cybernya juga menjadi lebih kompleks gitu. Karena betapapun kan juga sekarang ini orang juga makin memiliki cara atau mencari cara bagaimana menembus akun-akun atau rekening-rekening kita yang ada di digital banking gitu ya. Oke, jadinya ini PR-nya lebih kepada pemilik layanan digital tersebut atau justru dari sisi regulator juga harus lebih kencang lagi untuk mendorong agar keamanan digital banking agar lebih meningkat lagi dari waktu ke waktu? Ya, masalah keamanan ini tentu ada beberapa pihak. Yang pertama itu tentu platform gitu ya. Jadi platform, ya kalau dalam hal ini kan kita bisa katakanlah ada yang mobile payment gitu ya. Kemudian juga atau mungkin dari perbankannya, artinya bahwa mereka bertanggung jawab terhadap keamanan data yang ada dalam sistem mereka gitu ya. Katakanlah minimal mereka harus memiliki ISO 27001 misalnya gitu ya. Kemudian juga ada SOP bagaimana katakanlah ada orang dari mereka, staf mereka, itu seberapa jauh mereka bisa mengakses data pengguna atau mungkin bisa melihat apa isi dari rekening kita gitu. Itu dari sisi platform atau perbankannya gitu ya. Kemudian dari sisi konsumen juga ini tentu menjadi tantangan tersendiri, karena ini kan juga merupakan sesuatu ya, hal yang walaupun tidak baru gitu, tapi banyak orang yang merasakan ini sebagai sesuatu yang baru, dan banyak orang juga masih yang butuh edukasi mengenai bagaimana menjaga keamanan perbankan digital. Saya sendiri kemarin beberapa hari lalu juga mengalami satu peristiwa di telepon gitu ya.
seolah-olah itu dari nomornya segala macam itu seperti dari bank asli gitu ya. Oh, oke. Sampai kemudian saya sadar kok mereka dari bank asli kemudian menanya 3 digit di belakang kartu kredit saya yang ini yang tidak biasa mereka tanyakan gitu ya. Sehingga saya curiga, sehingga saya telepon ke call center dari perbankan aslinya dan mereka mengatakan tidak ada seperti itu gitu ya. Karena betapapun sekarang juga banyak otorisasi segala macam melalui online juga dikirimkan one time password segala macam gitu ya. Sehingga juga pengguna juga harus peduli, harus makin cerdas terhadap penggunaan ini gitu ya. Jadi literasinya untuk pengguna juga menjadi begitu penting begitu ya, Pak Heru? Iya betul, karena juga banyak pengguna yang nggak ngerti, mungkin ditelepon dari perbankan, seolah-olah itu staf perbankan, karena betapapun juga kita jangan berpikir bahwa penipu ini hanya mencoba mencari data kita, karena betapapun mereka biasa memiliki data kita, data nama kita, mungkin kartu kredit kita atau rekening kita gitu ya. Tapi ada hal-hal yang mereka tidak punya, mungkin misalnya kalau di kartu kredit ada 3 angka di belakangnya gitu ya, atau mungkin kalau kita sistem digital perbankan ini untuk bisa mengetahui atau mengambil alih rekening orang itu kan seolah-olah kita kehilangan kartu gitu ya. Kemudian kita memasukkan nama, tanggal lahir, dan mereka mungkin bisa tahu gitu ya. Sampai kemudian perbankan mengirimkan OTP gitu ya. Sampai kemudian ada orang mengaku dari perbankan, telepon ke kita, meminta OTP gitu ya. Dan banyak orang nggak ngerti ini OTP ini untuk apa gitu ya. Apakah memang bisa di-share kepada pihak yang bahkan mengaku dari perbankan yang kita langgani kan gitu kan. Itu ya yang perlu menjadi concern juga dari masyarakat pengguna layanan digital banking gitu ya. Kemudian dari sisi regulator tentunya juga ini juga merupakan tantangan baru, dan ya regulator juga harus secara aktif melakukan pengawasan, monitoring gitu ya terhadap apa yang dilakukan oleh platform, memberikan edukasi kepada masyarakat, kemudian juga menyesuaikan juga keamanan informasi dengan perkembangan terkini dari sisi teknologi gitu ya. Kan beberapa waktu lalu misalnya ATM kita kan masih sistemnya kan data kita ada di belakang gitu ya. Sekarang kan mungkin udah mulai beralih ke chip segala macam gitu ya. Memang hal-hal tersebut harus diawasi, kita melihat perkembangan secara internasional bagaimana mereka juga memberikan keamanan terhadap pengguna, kemudian juga agar tidak terjadi peristiwa-peristiwa fraud segala macam gitu ya. Oke, baik. Jadi dari seluruh pihak begitu ya harus ada upaya-upaya yang dilakukan termasuk dari konsumennya sendiri. Nah, ini lantas apakah sudah cukup begitu langkah-langkah yang dilakukan? Nanti Pak Heru kita coba ulas lagi di segmen berikutnya. Dan pemirsa jangan beranjak dari tempat Anda, Market Review segera kembali usai jeda.